Halo Sobat Adventurer, sekarang gue lagi di Adventure Rawamangun nih. Kebetulan gue pengen naik gunung, cuma baru perdana banget nih. Jadi gue nggak tahu apa aja barang-barang yang harus gue bawa dan cara packingnya kayak gimana. Sebelah gue ada temen gue namanya Rian, dia bersedia kan mau bantuin gue? Bersedia banget. Oh siap. Coba gimana Yan? Apa aja yang harus gue bawa nih? Karena kan ini lu baru pertama kali atau perdana lah ya kan Yeah. naik gunung. Jadi di sini kan gue mau nyaranin alat apa aja dan fungsinya itu apa. Ya. Yang pertama itu kan kita perlu sepatu, fungsinya untuk keamanan kaki lu, karena kan aset paling penting pas kita trekking atau hiking itu kan kaki. Iya. Nah, itu ada sepatu trekking yang disarankan yang model middle atau yang semata kaki. Oh, iya, itu iya. fungsinya juga untuk melindungi ankle pertama Oke. itu. Biar kita nggak engkel ya? Biar kita nggak kesleo. Oke. Kalau ankle gitu. Nah, terus jadi untuk alat lainnya ya seperti jaket, jas hujan, sleeping bag, terus juga mungkin ada alat-alat kecil lainnya yang ada thermal blanket. Ini yang udah gue sediain semua di sini, yang mau gue jelasin juga buat lu nanti apa aja yang harus dibawa. Oke. Dan terus cara packingnya itu seperti apa. Oke. Nah, mungkin di sini lu bisa lihat-lihat dulu barangnya, mungkin ada yang belum lu tahu. Buat sobat adventure juga nanti nih bisa ini. Kira-kira ini apa ya Yan? Nah, itu untuk packingan tempat-tempat lain seperti kosmetik ataupun nanti lu bisa bawa chargeran, power bank bisa lu taruh situ. Oke. Terus kira-kira yang wajib banget ada di dalam tas gue itu apa aja Yan? Nah, untuk yang paling wajib ada dalam tas lu ini seperti ini nih. Apa tuh? Contohnya ini jaket. Jaket. Jadi jaket ini berfungsi buat kenyamanan tubuh lu kalau misalkan pas dingin ataupun pas tidur. Terus juga kalau misalkan lu musim hujan, di sini gue udah sediain ponco. Oke. Kenapa gue bawa 2 ponco di sini? Ya. Nih, ini untuk gue pribadi ya. Gue di sini bawa 2 ponco. Jadi ponco yang ini kan yang ukurannya besar, bisa juga untuk menutupi carrier lu. Iya. Karena kan meskipun carrier sudah ada cover bag-nya atau rain cover, itu hanya menutupi bagian depan tasnya aja. Iya. Jadi kalau misalkan lu pakai ponco yang ini, seluruh badan lu dan seluruh tas lu itu pun bakal ketutup, jadi lebih aman, nggak akan basah. Terus di sini gue bawa ponco plastik. Sekali pakai ya? Ya, ini yang sekali pakai. Jadi biasanya gue pakai ponco plastik ini ketika gue mau summit atau memuncak. Oke, jadi biar bawahnya nggak terlalu banyak ya? Betul bang. Oke. Mungkin nanti lu bisa diterapkan pas ketika lu udah naik nih nanti nih sama teman-teman lu atau sama sobat adventure nanti yang mau ikutan naik juga. Terus untuk alat kedua lainnya, di sini gue sediain ini nih yang jangan sampai lupa. Oh, first kadang aid kit ya? kadang sobat adventure ataupun gue pribadi suka lupa untuk alat first aid ini karena ini sangat penting banget. Oh, jadi obat-obatan pribadi juga ya? Iya, obat-obatan pribadi kayak misalkan ya obat untuk luka ringan ya misalkan plester ataupun betadine seperti itu. Kalau misalnya ini menurut lu wajib banget nggak sih thermal blanket? Untuk thermal blanket itu sangat amat wajib. Karena apa? Karena kan kita kalau misalkan untuk naik gunung itu nggak tahu ya untuk kondisi cuaca di atas gimana. Jadi ketika sewaktu-waktu cuaca ekstrim ataupun suhunya turun drastis, mungkin nanti jangan sampai lah ya ada kejadian temen lu itu sampai kena hipotermia. Iya. Untuk penanganan daruratnya kita pakai ini, thermal blanket. Ini tapi buat satu orang atau bisa buat berdua? Itu untuk satu orang. Oke, ini jadi single ya? Itu single. Terus apa lagi kan yang kira-kira wajib banget harus ada di dalam tas gue gitu? Terutama pastinya ini dong, ada cooking set atau alat masak dan kompor untuk lo masak. Nggak mungkin kan lo naik gunung nggak bawa kompor, kecuali lo memang untuk tektok atau nggak ngecamp. Itu lo bisa bawa makanan ringan ataupun untuk sekali makan di atas terus lo turun lagi. Boleh lihat dalamnya nggak? Boleh, lo buka aja, lo cek. Sip. Kebetulan ini kan gue bawainnya yang untuk single atau kebutuhan satu orang, jadi supaya lebih simpel juga nih bawanya. Di sini juga udah gue sediain komplit, ada kompor, ada gasnya juga. Kalau misalnya cara pakai gasnya kayak gimana Yan? Jadi di sini untuk cara pakai gasnya, ini seperti ini, lu buka untuk tutupnya. Kemudian lu di sini lu pasang di bagian ulirnya nih, tinggal lu pasang seperti ini. Oke. Nah,
seperti ini. Oh, jadi tinggal ditaruh di atas Iya, ini ya? betul banget. Oke, jadi ini cukup buat pemakaian pribadi ya? Iya, untuk Bukan pemakaian buat pribadi. kelompok. Oke. Terus next kita taruh bawah aja. Mm-mm. Mungkin Apalagi? ini yang bakalan penting banget nih. Jadi untuk misalkan lu mau ngecamp nih atau untuk bermalam lah. Kalau ngecamp kan takutnya ada ini untuk bermalam. Lu di sini harus sediain kaos kaki ataupun sarung tangan. Oh, kaos kakinya harus tebel juga ya? Iya, harus biar nggak tebel, dingin. biar nggak dingin. Ya kalau gue pribadi sih bawa kaos kaki itu 3 untuk trekking, untuk tidur ataupun nanti ketika basah tuh kaos kaki bisa untuk ganti pas kita summit juga. Kenapa kalau sarung tangan harus 2 kayak ginian? Jadi kalau sarung tangan 2 itu fungsinya di sini gue sediain yang half. Jadi sarung tangan half ini ketika lu pas trekking bisa lu gunain kalau ketemu trek-trek lu megang bagian tebing ataupun banyak agas atau alang-alang. Iya. Jadi supaya tangan lu itu nggak Nggak luka, lecet, iya. nggak lecet seperti itu. Dan di sini gue sediain sarung tangan full polar. Jadi biar anget. Biar hangat ketika lu pas tidur ataupun nanti mau puncak di pagi hari atau di dini hari. Biasanya kan sobat adventure atau teman-teman kita lainnya banyak summit itu di dini hari jam 5 subuh sampai sekitar jam 3-an lah seperti itu. Kalau misalkan bawaan gue baju kira-kira gue harus bawa berapa ya, Yan? Buat sehari? Itu lo bisa menyesuaikan loh jadinya. Kalau untuk misalkan gue pribadi untuk 3 hari 2 malam, gue bisa bawa 3 stel. Yang satu stel itu dipakai dari trekking dari base camp sampai tempat camp. Iya. Nanti untuk tidur lu ganti dengan pakaian yang lebih tebal supaya lu nyaman tidurnya. Dan satu lagi satu lagi ini paling penting juga, ketika lu tidur pakai sleeping bag diwajibkan juga pakai jaket supaya lebih aman dan lebih hangat. Iya. Jadi jangan sampai lu Nggak pakai pakai jaket. sleeping bag itu nggak pakai jaket ataupun nggak pakai tambahan kaos kaki lagi. Nanti kedinginan ya tetap. Apalagi kan kondensasi embun itu ya paling parah dari ujung kaki, kepala sama pinggiran layar tenda. Itu sih yang gua alamin ya. Jadi kalau gua ditambahin lagi pakai jaket supaya lebih aman dan nyaman pas tidur. Nah, kan tadi udah gue jelasin untuk sleeping bag. Iya. Di sini ada satu set baju ganti juga nih. Kenapa gue harus bawa baju ganti? Karena pertama, lu pas tidur itu pasti butuh pakaian yang kering, hangat dan tebal pastinya supaya lebih nyaman. Kalau misalkan kita pakai pakaian yang tipis, Dipakai buat training, buat trekking nggak boleh ya? dipakai buat trekking bisa aja, cuman kan pasti kalau misalkan basah itu bakalan lebih berat. Oh iya. Terus gue menyarankan lagi lu bawa staff sack seperti ini. Kalau misalkan lu nggak punya staff sack seperti ini, lu bisa pakai plastik yang punya klipnya. Oke. Jadi fungsinya si staff sack ini untuk membungkus baju pakaian ganti lu supaya nggak basah ataupun lembab ketika pas di area camp karena kena kondensasi embun seperti itu. Oke. Nah ini sangat penting banget nih, jadi bisa untuk bungkus pakaian kotor lu nanti ketika lu turun. Apalagi kan ya? Terus di sini juga gue bawa flysheet nih loh. Oh iya. Nah ini gue bawa flysheet. Jadi flysheet ini juga penting banget. Sewaktu-waktu lu kena cuaca buruk atau hujan, lu bisa bikin bivak darurat pakai flysheet ini. Flysheet ya? Kalau misalkan keadaan kondisi areanya itu nggak bisa buat diriin tenda. Oke. Di medannya ya? Iya di medannya. Jadi lu bisa langsung bawa flysheet ini atau buka flysheet ini. Mungkin nanti untuk cara packingnya atau susunan di carrier gua kasih tahu supaya lebih gampang dan mudah nanti ketika lu pas udah di trek, lu nyari alat-alatnya itu nggak akan ribet, nggak bingung juga posisinya di mana, terus apa aja yang paling atas, paling bawah, karena itu mempengaruhi juga untuk posisi beban di carrier lu seperti itu. Menurut lu yang lebih dibutuhkan itu lampu tenda atau headlamp? Kalau gue untuk penerangan pasti gue lebih ke headlamp ya. Tapi dua-duanya tetap dibutuhkan ya? Tetap dibutuhkan. Oh, jadi nggak boleh salah satu aja nih? Nggak boleh. Lebih baik itu ada semuanya lengkap. Oke. Jadi kalau misalkan headlamp itu kan lu taruh di kepala, ketika mata kita ngeliat kemana-mana itu pasti lampu itu ikut juga. Ikut nyorot ya? Ikut nyorot. Oke. Kalau ini cuma buat di tenda aja biar penerangan di dalam penerangan di dalam tenda untuk pas kita tidur atau mau nyari barang-barang dalam tenda.
Apalagi ya? Terus juga itu tuh loh, ada botol tuh. Oh iya, botol minum. Ini penting Wah, juga kan kalau ini misalkan penting kita nggak banget. ada, kita mau minumnya gimana? Iya, dehidrasi nanti kita nih. Terus nih ada Apalagi nih? trekking pool nih. Trekking pool dan tenda. Ini jangan sampai ketinggalan juga nih kalau misalkan kita nggak bawa tenda ya. Iya. Tidurnya bingung dong. Isinya ini doang nggak pakai tenda. Iya bener. Nah, mungkin ada lagi nih dari barang-barang yang gua sediain yang lo mau tanyain atau mau langsung ke cara packingnya aja? Kalau misalnya gua pakai trekking pole, kenapa gua harus pakai trekking pole? Trekking pole itu sebenarnya beberapa orang ada yang ada yang dia nyaman pakai atau enggak, cuman gua sarankan sih harus banget pakai karena multifungsi juga nih si trekking pole. Wah, Dan apanya sangat aja tuh? bermanfaat juga kalau misalkan ya treknya itu susah ataupun licin, lu bisa tahan pakai trekking pole ini pas lu turun. Oh, pas Supaya lu lagi nggak turunan meleset. ya? Iya. Terus ini juga kayaknya enak juga ya, beban gue jadi nggak ada di badan doang, jadi gue di jadi sini juga kebagi ya? sama si trekking pole ini. Oke. Ada lagi kan? Atau Udah kita sih. udah mulai mau packing Mungkin aja langsung gua ke cara packing aja ya Oke. supaya lu lebih ini. Nah, kebetulan di sini gua udah sediain nih loh nih? Apa tuh? buat tas lu. Di sini gua pakai Carriel Osprey Osprey. untuk tipenya tipe Stratos 36 liter. Mm-mm. Di sini kan mungkin beberapa sobat adventure kalau misalkan ini tips dari gua nih untuk memilih Carriel Osprey. Kalau misalkan sobat adventure mau beli Carriel Osprey itu harus menyesuaikan torso atau ukuran pundak kalian dari tulang ekor sampai tekuk leher. Karena misalkan torsonya kebesaran, sobat adventure itu nggak akan nyaman pakai si Carriel ini. Idealnya itu untuk ukuran torso orang Indo atau lokal seperti kita dari S sampai ke M. Jadi kita beli Carriel itu Yang sesuai badan kita sesuai juga badan ya? kita dan kepake seperti itu. Oke loh, kita langsung aja nih untuk packingnya. Iya. Kayaknya gue geser ya biar sobat Oke, boleh banget, adventure kelihatan. Gue bantuin, tenang aja. Sip. Sip. Udah nih. Nah, di sini kan kelihatan juga nih ada tenda, sleeping bag, kompor, trekking pool. Sebenarnya gini loh, kalau misalkan untuk packing alat-alat ke dalam Carriel itu, alangkah baiknya lu lapisin lagi dengan trash bag atau plastik Biar apa tuh Yan? supaya nanti kalau misalkan hujan, Heeh. peralatan di dalam tas lu itu nggak akan basah. Oh, jadi safety juga ya kalau pakai Iya, plastik lebih itu? safety juga. Kalau gue pribadi nih, cara packing gue pribadi untuk nempatin alat-alat camping, Iya. gue paling paling bawah itu gue selalu nempatin sleeping bag. Oh, Kenapa oke. gue taruh sleeping bag paling bawah? Karena kan si sleeping bag ini paling Dipakainya terakhir digunakan. Oke. Nah, ini posisinya gue tidurin seperti ini nih. Posisinya Seperti ini. kayak gitu ya? Iya. Kalau misalkan seperti ini juga boleh, cuman nanti tergantung lu dan sobat-sobat adventure nih ngelipet barangnya seperti apa. Kalau gue pribadi seperti ini, supaya rata di bagian bawah. Oh iya. Tujuan gue seperti itu. Terus Setelah untuk kedua, di sini kan tadi gue sediain staff sack nih Ya. untuk pakaian ganti. Nah, Oh iya buat baju si ganti pakaian ya? ini gue jadiin satu supaya nggak tercecer. Jadi nanti lu ketika di tenda itu nyarinya Langsung gampang. ngambil dari satu tempat Iya, aja ya? betul banget. Dan ini juga safety banget biar nggak basah ataupun lembab pakaiannya nanti pas mau dipakai. Lu bayangin aja nanti kalau misalkan lu tidur mau ganti pakaian terus pakaian lu basah kan nggak enak banget nih. Iya. Masuk angin dong kita. Nah, ini bisa lu gulung lagi. Sip, posisi naruhnya juga seperti ini nih. Rata juga ya kayak? Rata juga. Menyesuaikan aja loh nanti apa aja barang yang lu bawa. Kalau ini kan gue nyontoinnya untuk satu orang. Oh iya. Jadi semua alat kelompok masuk nih. Kalau Kayak misalkan misalnya tenda, kalau misalkan lu bawa bawa per kapasitas kelompok, tenda yang besar bisa lu bagi sama temen-temen lu. Oke. Seperti itu. Cuman tips gua, Hmm? kalau misalkan lu bawa alat kelompok tenda yang kapasitas besar, Iya. 3 sampai 4 orang, itu jangan lu pisah bagian outer, inner dan frame. Oh jadi langsung tetap jadi satu ya? Iya, betul banget. Oke, biar nggak kececer juga kali ya? Betul. Udah seperti itu. Biasanya setelah Setelah ini? ini pakaian ganti, gua taruh alat masak seperti ini loh. Oh ini, oke. Iya. Ini udah jadi satu nih, simple banget packagingnya. Hmm. Posisinya gua taruh seperti ini di bagian Berdiri ya pinggir. berarti? Iya.
Terus biasanya juga kan ada logistik nih. Iya, makanan Ada biasanya. logistik ya kan, gua taruh di posisi setelah cooking set itu. Oke, jadi biar Karena- tetap sekelompok ya? Iya, karena kalau misalkan logistik kita taruh di paling bawah, takutnya Iya. hancur. Oh iya benar. Atau jadi kena pakaian kita. Iya. Apalagi Nah, nih? setelah itu gua masukin Tenda. tenda, karena tendanya kecil kita diriin aja kayak gini bisa. Oke. Nah, tenda. Terus di sini gua masukin jaket yang tadi nih loh. Oh iya. Nih jaket yang tadi. Karena kan gue pribadi kalau misalkan trekking itu jarang pakai jaket. Gue Iya. pakai kaos dry fit Oke. atau yang mudah kering. Iya iya iya. Nah. Benar. Terus untuk itu Tapi jaket di atas ini tuh berarti gue kalau misalnya kedinginan gampang ngambil juga kan? betul banget, gampang ngambilnya. Oke, Iya. selanjutnya itu loh, tolong ambilin tuh yang merah-merah. Oh ini ya? Iya, ini tas multifungsi. Lu Oh bisa yang naruh- isinya bisa iya, charger, lu naruh chargeran, atau make kosmetik. up, iya. Cuman ya gue sarankan lu jangan bawa kosmetik dah kalau misalnya ke gunung. Iya, percuma juga. Berat-beratin, Iya. kecuali ya yang seperlunya lu aja, kayak misalkan sunblock biar kulit lu nggak terbakar. Kebelang Nah, terus. seperti itu. Apalagi nih yang harus gue ambil? Terus biasanya kan setelah itu, oh iya loh, gue lupa tuh. Tadi kan untuk kaos kaki dan sarung tangan polar Oh, itu ini ya? seharusnya gue jadiin satu nih sama si Oh, pakaian iya, ganti. masih baju ganti, iya. Iya. Karena gue terlalu bersemangat nih jelasinnya ke lu nih, jadi gue lupa. Ya Sorry udah. nih. Jadi si posisi sarung tangan polar Tetap dan di dalam tadi ya? kaos kaki ganti itu lu taruh jadiin satu sama pakaian ganti. Oh, iya. Karena ini kan untuk lu tidur. Kalau yang ini, Beda lagi sama yang ini yang Oh, half ya kan? iya. Itu untuk pas lu trekking bisa lu gunakan. oke. Oke, ini kita masukin. Masukin aja. Cuma nanti inget ya posisinya harus dalam. Harus di dalam Satu baju set ganti. sama baju ganti. Iya, siap. Apalagi? Terus mungkin ini nih si ponco. Oh, ponco. Oke. Iya. Ini ponco karena ini packagingnya lumayan simple, lu masukin sini aja nggak apa-apa. Oke. Udah. Mm-mm. Terus abis itu gue taruh flysheet di bagian paling atas. Oh, kenapa tuh? Kalau misalkan ya tadi yang gue bilang sewaktu-waktu hujan atau cuaca buruk, ini bisa lu ambil. Iya, jadi bisa Nggak, cepat juga iya, ya? nggak jauh-jauh dengan ponco yang ini untuk posisinya, Oh, oke oke. ya kan? Ini taruh terus bagian si flysheet di bagian atas. Nah, jadi kan udah simple tuh. Untuk sleeping bag paling bawah, pakaian ganti satu set, terus nanti juga alat masak, Iya, logistik, Iya. tenda, jas hujan ataupun flysheet kan udah tersusun rapi tuh, jadi Iya. lu nggak bingung. Nah, kemudian kita tutup nih. Oh, ini taruh di mana ya? Nah, Sisanya untuk ini? alat-alat kecil seperti ini tenang Iya. loh, karena si carrier itu kan banyak kompartemen lainnya, Iya. jadi nggak perlu atau nggak usah atau nggak bingung lah kita naruhnya. Biasanya kalau untuk gua naruh alat-alat kecil seperti itu, gua taruh di kompartemen bagian paling atas ini loh. Oke. Karena apa? Ini kan alat emergensi atau alat yang darurat. Yang mudah diambil juga ya berarti Iya, ya? jadi lu bisa ngambil itu di yang paling atas. Jadi ada first aid kit. Ini first aid. Biasanya gue taruh paling atas ini. Karena ini kan Thermal sewaktu-waktu bisa digunakan dalam keadaan darurat. Oh, Terus thermal blanket thermal ya? blanket juga. Ya mungkin kalau misalkan lu atau sobat adventure punya tempat first aid kit yang lumayan agak besar, bisa nempatin satu set ini, bisa lu jadiin satu. Oke. Biar gak bingung nyarinya dan biar gak tercecer. Ini kalau tiba-tiba hujan. Iya, ini ponco yang satu kali pakai atau ya ponco darurat lah, Iya. jadiin satu juga. Berarti ini dua sama? Sama, gue biasanya naruh headlamp itu di bagian atas. Oh iya, jadi kalau tiba-tiba malam, Misalkan kita trekking terlalu lama atau banyak istirahatnya, ketemu malam, jadi buat Langsung nyari gampang headlamp banget ini ya? gampang. Di bagian atas dan lampu tenda. Mungkin lampu tenda bisa ya di bagian nantilah pas kita untuk ngecamp. Nah seperti ini, dimasukin aja ini headlampnya. gue masukin aja ya? Betul Oke. banget. Kalau botol minum, ini kan Nah. penuh banget nih kayaknya. Tenang dulu, ini kan belum rapi nih. Iya, Setelah ini kita rapiin dulu, kita cari posisi paling nyaman untuk si carrier-nya. oke. Dan juga supaya bebannya itu terbagi rata. Nggak miring ke kiri, nggak miring ke kanan. Biasanya kalau gue selalu ngecek lagi seperti itu setelah packing. Iya, iya. Nah, terus juga untuk strap semuanya itu dipastikan kondisinya harus ditarik kencang. Jangan sampai ada yang kendor. Nah, jadi kan lu bisa lihat nih. Packaging carrier-nya juga udah rata.
nggak ada miring kiri miring kanan. Jadi nanti pas lu gendong pun nyaman. Gue baru inget Yan, ada satu kayaknya yang lupa. Kenapa tuh? Matras. Matras, tenang. Gue biasanya kan gue bawa matras ini nih. Set. Udah gue sediain Wih, loh. siap. Ini nggak mungkin lupa karena gue kalau tidur nggak pakai matras itu nggak nyaman banget. Iyalah. Kenapa gue taruh paling terakhir? Hah? Karena mau gue taruh di bagian samping. Samping gimana tuh Yan? Samping sini loh untuk matrasnya. Oh. Nih. Karena gue udah nggak pakai lagi matras-matras di dalam carrier yang jadi cover. Oh iya, yang karena dibuletin. itu bikin volume carrier berkurang. Oh. Memang sih tujuannya untuk si carrier itu supaya lebih tegap dan lebih rata lagi. Jadi biasanya kalau gue sekarang itu karena ini gue covernya hilang nih, biasanya ada bungkusannya lagi. Iya. Biar nggak hilang tuh gue taruh sini loh. Oh jadi dia diikat langsung ya? Iya. Di dalam tasnya? Ini pun gak bakal jatuh kan nanti lu pas dipakai trekking si carrier itu ada cover bagnya lagi. Oh iya betul. Nah, jadi lu nggak akan khawatir tiba-tiba si matras ini akan jatuh. Di sini kan juga ada kompartemen untuk botolnya lagi nih loh. Tinggal lu taruh sini. Oh sini. Yoi. Oh oke. Keren. Set. Nah, Bah, gila. Keren juga nih. gila kan. Jangan lupa lu kencengin lagi semua strapnya dah. Oke. Kalau trekking pole Yan, gimana? Nah, kalau untuk trekking pole kan nanti bakalan lu pakai pas trekking. Oh iya, jadi nggak perlu gue taruh ya di tas. Nggak perlu. Iya bener. Mungkin nanti kalau misalkan lu nggak mau pakai bisa taruh di bagian side sampingnya sini nih, yang ada karetnya. Oke, jadi gini aja ya. Kalau Iya, misalnya dipakai. cuman ya lebih dianjurkan ketika lu Dipakai bawa ya? trekking pole ya lu pakai. Iya sih bener. Percuma dong lu bawa trekking Udah pole nggak lu bawa-bawa. pakai. Ih bener. Nah, setelah udah lu cek semua, sekarang lu coba pakai untuk Siap. ngerasain nyamannya. Taruh Yan. Nah, setelah lu kencengin di bagian pinggang lu, terus lu tarik strap di bagian sini sampai beban lu itu merasa di atas bagian pinggang. Oh oke. Wait. Ya, lu langsung kencengin. Sit. Oke. Bagian pinggangnya juga lu kencengin karena dia berpengaruh nih buat nahan beban. Oh iya, ini belum ya. Nah, Oke. Apa lagi? setelah itu untuk strap di bagian pundak. Biar apa tuh Yan? Ini biar nyaman juga supaya karena beban itu tertahan pasnya di pundak sini sama di bagian pinggang. Ya. Karena posisi paling ideal itu si carrier ada di bagian pinggang sini, bukan di bawah pinggul. Oke. Kalau misalkan carrier itu ada di bagian bawah sini nih, kalau lu jalan tuh pasti tek 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 gitu tuh. Oh iya, jadi Carrier nggak nyaman bakalan juga ya. goyang-goyang. Setelah udah lu pakai semua, udah lu kencengin, kemudian bagian strap di bagian dadanya nih. Oh, gue gedein dikit. Nah, itu kan bisa di-adjust lagi, bisa lu kencengin, bisa lu kendorin. Sip. Dah. Nah, setelah lu merasa nyaman, lu bisa lanjut trekking. Langsung nih jalan nih. Iya, cuman jangan lupa lu berdoa dulu. Oh iya. Izin orang tua juga jangan lupa ya. Iya dong. Siap. Jangan lupa lain kali ajak gua nih kalau mau jalan-jalan. Oke, siap. Yaudah, makasih ya. Iya. Makasih sobat adventure. Iya. Dadah. Dadah juga.